Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Ibu, nama Aita Tiarsi, mengajar mata pelajaran matematika di kelas 12 MIPA 1, MIPA 5, dan MIPA 6. Nah, yang tayang pada layar itu tertulis limit fungsi trigonometri. Nah, pada pembelajaran kali ini adalah salah satu KD dari matematika peminatan di kelas 12 untuk khusus MIPA. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 12 ini mengenai ada beberapa bab yang ada di buku paket yang telah kalian terima. Itu diantaranya limit fungsi trigonometri, kemudian yang bab 2 mengenai turunan fungsi trigonometri, bab 3 penerapan fungsi trigonometri, dan 4 peluang kejadian dan distribusi binomial. Nah, bab 1, 2, 3 itu akan kita pelajari di semester ganjil ini, dan bab 4 di semester genap. Tapi mudah-mudahan karena sekalian sudah kelas 12, biasanya apabila ada waktu luang itu kita tarik dari materi kelas semester genap itu ke materi ke semester ganjil. Dan di semester genap kita tinggal materi-materi yang untuk pemantapan menghadapi US ya, atau UTBK barangkali. Entah sekarang bagaimana, apakah UN ada lagi atau tidak begitu ya. Jadi nah ini kita harus siap-siap mengasah keterampilan untuk menyelesaikan soal-soal dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 ini. Baiklah, untuk bab 1 ini limit fungsi trigonometri kita akan mulai ya. Nah, coba perhatikan slide berikut. Sebentar ya, ada kesalahan teknis. Limit fungsi trigonometri, prasyarat dari limit fungsi trigonometri ini. Nah, kalian sudah belajar di kelas 11 mengenai limit fungsi aljabar, mulai dari X menuju A, X menuju 0, X menuju T hingga pun sudah kalian pelajari. Nah, syarat-syarat yang bisa dikerjakan dengan menggunakan proses limit itu juga pada fungsi aljabar sudah dipelajari. Baiklah, nanti kita lihat. Nah, ini ya, waktu di kelas 11 limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Sebenarnya di fungsi aljabar sudah. Nah, teorema-teorema limit yang perlu kita pahami dan pelajari sama seperti pada limit fungsi aljabar. Ada 8 poin di sini. Silahkan di buku paket juga ada, jadi bisa dilihat di buku paket juga. Mulai dari limit X menuju A dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri, sampai dengan limit X menuju A dari akar pangkat NFX ya. Nah, ini berdasarkan sifat-sifat atau teorema-teorema limit yang sudah kita pelajari di kelas 11. Kita lanjutkan. Nah, pengertian limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Nah, apabila kita pandang fx menuju fx, fx adalah fungsi trigonometri, maka limit dari fx untuk x mendekati suatu sudut tertentu A
Nah, nilai fungsi fx untuk x mendekati a baik dari kiri maupun dari kanan dapat ditulis sebagai lim x menuju a fx sama dengan L. Nah, di situ kita lihat L-nya adalah nilai dari fx untuk x mendekati a. Sedangkan a adalah besaran sudut dalam radian. Nah, jika kita perhatikan di situ penentuan nilai limit di keberhinggaan fungsi trigonometri harus kita lakukan tes limit dahulu. Apakah hasilnya bentuknya 0/0 atau tidak. Nah, apabila kita menemukan tidak menemui bentuk 0/0 berarti tes limit berhasil. Nah, sekarang artinya hasil tersebut merupakan jawaban dari limit keberhinggaan fungsi trigonometri tersebut. Seperti terlihat pada contoh berikut. Nah, ini contohnya. Hitunglah nilai limit dari A, B, C, dan D. Seperti terlihat pada layar. Nah, ini pembahasannya. Untuk yang A, tes limit ternyata untuk X sama dengan V, maka sin V min cos V disubstitusi. Ini caranya, X sama dengan V disubstitusi langsung ke fungsi trigonometri tersebut. Jadi untuk X sama dengan V, maka sin V min cos V sama dengan, kita tahu, perhatikan tabel yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini nih, tabel ini nih, tabel fungsi trigonometri ini, ya. Nah, ini untuk X, ini sudut-sudut istimewa, sin X-nya bagaimana, cos X-nya bagaimana. Untuk X-nya sama dengan V, nah sin X itu adalah 0. Sementara untuk sin V, cos V itu negatif 1. Ya. Nah, kemudian untuk, nah jadi di sini ternyata ada hasilnya. Jadi tidak usah, karena bukan 0/0, maka dapat kita selesaikan. Sin limit X menuju V dari sin X min cos X itu adalah 1. Nah, perhatikan yang B sekarang. Yang B juga kita tes limitnya. Untuk X sama dengan V/4. Apakah sin V/4 ditambah cos V/4 per sin V/4 itu bentuknya 0/0? Nah, kita lihat ternyata sin V/4 itu nilainya setengah akar 2, cos V/4 pun setengah akar 2. Maka jika kita selesaikan, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2, hasilnya 2. Ternyata ada nilainya, jadi ini substitusi langsung namanya. Nah, itu maka nilai limit V/4 dari sin X plus cos X dibagi sin X itu adalah 2. Nah, sekarang yang C, kita perhatikan ini yang C, sin X min sin X per sin X. Apakah 0/0 jika kita substitusi langsung? Nah, sin X adalah 0, cos X, cos 0 juga 1, 0 dikurangi 1 min 1. Tadi penyebutnya sin 0, sin 0 nilainya 0, min 1 dibagi 0 adalah negatif tahingga. Nah, ternyata di sini bukan bentuk 0/0. Jadi kalau bukan 0/0 langsung substitusi ini. Ternyata nilai limit X menuju 0 dari sin X min cos X per sin X itu adalah negatif tahingga. Nah, demikian juga yang D. Kita perhatikan yang D, substitusi langsung. X-nya 0 ke fungsi trigonometrinya, menghasilkan sin 0 dibagi cos 0 ditambah sin 0, ternyata 0/1 sama dengan 0. Maka dari limit fx yang fx-nya adalah sin X per cos X plus sin X, ternyata mempunyai nilai adalah 0. Nah, perhatikan petunjuk guru ini, ya. Jadi bentuk yang harus dihindari 0/0.
bentuk yang diperbolehkan 0 per bilangan atau bilangan per 0. Tuh. Ini cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan substitusi langsung. Nah, berikut kita perhatikan cara menurunkan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, perhatikan gambar di samping. Itu diketahui titik P adalah pusat lingkaran yang berjari-jari PR. PR adalah R. PR sama dengan PT masing-masing R. Sudut TPR, nah sudut TPR ini adalah lancip ya, yang diberi nama sudut X dalam radian. Garis singgung di T, nah itu memotong garis PR di S. Nah itu ke atas perpanjangan PR, jadi PS. Q adalah proyeksi R pada garis PT. Tuh. Jadi garis PQ adalah proyeksi dari PR pada PT. Kita lanjutkan. Perhatikan luas segitiga PQR. Luas segitiga PQR. PQR adalah segitiga siku-siku di Q. Luas segitiga PQR ini adalah setengah R kuadrat cos X sin X. Jadi pakai luas daerah yang waktu di kelas 10 ya. Kemudian perhatikan luas juring PTR. Nah, juring lingkaran PTR itu setengah X. Jadi setengah sudut X kalikan R kuadrat. Dan luas segitiga PTS adalah setengah R kuadrat tan X. Nah, sekarang dibagi dengan setengah R kuadrat semua ruas, sehingga diperoleh cos X sin X. Nah, ini X kurang dari cos X sin X kurang dari tan X. Jadi luas juring itu berada di antara luas segitiga PQR dan luas segitiga PTS. Tuh. Maka luasnya berada di antara lebih dari segitiga, luas segitiga PQR dan kurang dari luas segitiga PTS. Diperoleh semua ruas dibagi oleh sin X, sehingga yang kiri ini menghasilkan, ini yang kiri ya, ini yang ini ya, sisanya cos X setelah dibagi sin X. Kemudian nih yang kanan karena tadinya X, yang tengah tadinya X, jika kita bagi sin X jadi X per sin X. Yang paling kanan dari tan X dibagi sin X menjadi 1 per cos X. Sehingga X per sin X ada di antara cos X, lebih dari cos X dan kurang dari 1 per cos X. Nah sekarang apabila X menuju 0, nih, maka cos X pun akan menuju 1. Tinggal substitusi, cos 0 adalah 1. Yang kanan, coba perhatikan yang kanan ini, 1 cos X tadi apabila X nya 0, cos 0 1. 1 dibagi 1, 1. Berarti X per sin X ini lebih dari 1 dan kurang dari 1. Nah tadi hal ini berarti ini kan, nah ini ya. Tuh. Jadi diperoleh limit X menuju 0, X per sin X ini akan sama dengan 1. Dari sini dapat kita turunkan rumus-rumus fungsi trigonometri yang lain secara umum. Nah ini ya, apabila X ini koefisiennya M, kan tadi kita ketahui limit X menuju 0, X per sin X adalah 1. Otomatis limit
X per sin X untuk X menuju 0 pun adalah 1. Sehingga secara umum dapat ditulis ini. Limit X menuju 0, sin MX per NX adalah M per N. Yang kedua, tukar tempat pembilang dengan penyebut, hasilnya juga tetap mengikuti ya. Koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari X penyebut. Pembilang dibagi penyebut. Nah demikian halnya juga dengan tangen. Ini N X per tan MX untuk X menuju 0. Ini diperoleh N per M. Dan seterusnya sehingga kita mempunyai secara umum rumus-rumus limit fungsi trigonometri itu ada 8. Nah, coba kita perhatikan sekarang menentukan nilai limit fungsi yang mengandung sinus dan tangen. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Tentukan nilai setiap limit fungsi berikut. Ada 3 contoh. Yang pertama, lim X menuju 0 tan 5X per 3X. Yang kedua, limit X menuju 0 tan pangkat 3 5X per 10X dikuadratkan sin setengah X. Yang ketiga, lim sin kuadrat N min V per 2 untuk X menuju Pi per 2 dibagi N min V per 2 kali 3N. Nah ini pembahasannya yang A. Kita perhatikan rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang memuat tan dan sin, ya, sin dan tan. Yang A nih ada di bentuknya, ada di rumus yang ada tadi, tan MX per NX. Nah ini cara pemaparannya, cara penyelesaiannya ini tan 5X supaya sama jadi 1 ini kan. Ini 1. Nah ini 5X dibagi 5X kan 1. Jadi tan 5X per 5X kali 5X per 3X ini senilai dengan tan 5X per 3X untuk X menuju 0. Nah kita tahu tadi limit tan 5X per 5X untuk X menuju 0 ini nilainya 1. 5X dibagi 3X nilainya 5 per 3. Jadi 1 kali 5 per 3 adalah 5 per 3. Jadi kita peroleh lim X menuju 0 tan 5X per 3X sama dengan 5 per 3. Nah pada rumus kita telah mengetahui tadi lim tan MX per NX akan sama dengan M per N untuk X menuju 0 ya. Nah ini jadi boleh menggunakan langsung seperti ini pun ya, sesuai dengan apa tadi rumus yang telah kita dapat di rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Jadi boleh langsung, jadi terlihat 10 detik pun bisa selesai ini ya. Nah coba yang B sekarang, kita perhatikan yang B. Nah yang B ternyata kita lihat penyebut, ada penyebut itu ada yang bentuk kuadrat, maka pembilang itu diuraikan. Pembilang itu diuraikan. Nah, pangkat 3 menjadi pangkat 2 dan 1. Kan ini ada 10x kuadrat, berarti 10x dikuadratkan sama ini ya. Jadi yang pembilang itu harus lihat penyebutnya juga. Atau yang penyebut juga harus lihat yang pembilang. Nah ini ternyata yang ini kan bentuk kuadrat. Nah ini tinggal tan 5x kali dibagi sin seper x, seper 2x atau sin setengah x. Nah kita selesaikan. Ternyata ini tan 5x. Nih penyebutnya 5x di 5x per 5x kan 1. Cari yang bentuk senilai dengan yang atas ini ya. Dengan yang atas ini senilainya dengan ini. Tuh. Yang kanan juga sama 5
tan 5x per 5x, ini 5x nya di atas, kemudian ini setengah x dengan setengah x dibagi setengah x 1, 5x dibagi 5x ini 1, ternyata senilai dengan ini kan, tan 5x sin per sin setengah x. Nah kita lihat di sini 5x per 10x setengah kan ya, setengahnya dikeluarkan menurut sifat limit, kali nah ini jadi ke sini kuadratnya tetap ada gitu. Nah yang ini juga sama dikeluarkan, ini tan 5x per 5x untuk x menuju 0 setengah x limit setengah x per sin setengah x 1, 5x dibagi setengah x 10 ya. Nah sekarang kita lanjutkan, ini setengah tetap, tan limit x menuju 0 tan 5x per 5x itu adalah 1, dikuadratkan tetap ini kuadrat, kemudian ini 1 lim x menuju 0 setengah x per sin setengah x juga 1 kali 10, setengah dikuadratkan 1/4, 1 kali 1 kali 10 10, 1/4 kali 10 adalah 5/2. Jadi limit x menuju 0 dari tan pangkat 35x dibagi 10x dikuadratkan sin setengah x adalah 5/2. Bagaimana? Sudah ada mulai pencerahan? Ya silahkan nanti ya. Nah sama halnya dengan Nietzsche, bentuknya beda tetapi cara pengerjaannya sama. Lihat ini bentuk kuadrat kan, ini ada 2, 1, n nya ada 2, 1, 2, berarti dipecah. Yang pertama sin n min v per 2 dibagi n min v per 2, yang kedua ini kan ini kuadrat nih, nah ini yang bentuk mana, nah ini kuadrat berarti sin n kali sin n sin kali sin gitu kan. Nah berarti ini harus ada, kita kalikan dengan n min v per 2 yaitu yang ini ya. Nah 3n dari mana, ini 3n nya ke situ, jadi limit sin n min v per 2 per n min v per 2 untuk x menuju v per 2, kemudian satu lagi yang ini dilimitkan juga, limit n menuju 2 dari sin n min v per 2 per n min v per 2 kali yang konstantanya ini n min v per 2, substitusi langsung n nya pi per 2 dikurangi pi per 2 per 3 kali pi per 2, pi per 2 dikurangi pi per 2 0, 0 kali berapapun pasti 0. Nah ini dia ya tuh. Nah jadi hasilnya ini, atau dengan cara kreatif boleh, yang sebelah kiri silahkan dilihat, diamati ya. Ya kita lanjutkan. Ini nanti soal-soal ini nih dikerjakan di buku matematika, buku catatan matematika peminatan, jadi khusus tidak digabung dengan matematika wajib. Kerjakan di buku buku catatan matematika peminatan, diberi nama, jangan lupa 1 buku saja cukup, tidak usah terlalu tebal, yang 38 halaman pun jadi. Nah ini nanti dikumpulkan, ini yang pertama tadi kan ini nih ada 5 soal, dikumpulkannya pada waktu, jadi tidak usah dikumpulkan secara pribadi perorangan di WA atau di Edmodo, melainkan di buku catatan ditulis soal langsung jawab ya, harus berurut, boleh beri nomor, kalian nomori aja 1 sampai 5 supaya tidak tertukar. Dikerjakan di buku catatan khusus matematika peminatan. Nantinya buku tersebut itu sebagai portofolio yang merupakan salah satu penilaian untuk di kelulusan US nanti.
Jadi jangan sampai coret-coret, pakai pulpen, tidak pakai pensil. Karena nanti ini dinilai, ya. Saya nilai tugas-tugas yang ini. Juga merupakan nilai rapot. Salah satu nilai rapot semester ganjil ini. Faham, ya. Nanti boleh kalau tidak paham boleh bertanya di luar. Kita lanjutkan. Nah, ini berikut bagaimana nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung kosinus, sinus, dan tangen. Kalau tadi kan sinus dan tangen. Sekarang yang memuat atau mengandung kosinus, sinus, dan tangen. Silahkan paparannya dibaca. Nah, apa katanya itu? Jadi apabila nilai limit, tes limitnya menunjukkan nilai 0/0, kita diharuskan menggunakan rumus-rumus trigonometri yang telah dipelajari di kelas 10 dan 11 agar memunculkan sinus dan tangen. Lalu menggunakan aturan limit yang hanya mengandung sinus dan tangen saja. Ya. Nah, penentuan limit di keberhinggaan fungsi trigonometri yang melibatkan konsep turunan dikenal dengan dalil L'Hopital atau juga dalil rumah sakit ini ya. Ditulisnya L'Hospital. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dalil L'Hopitalnya. Misalkan fx dan gx merupakan fungsi yang diferensiabel pada setiap titik dalam interval terbuka I. Jadi diferensiabel itu dapat diturunkan. Diferensiabel itu artinya dapat diturunkan, ya. Nah, karena konsep dari turunan itu, konsep dasarnya itu adalah limit. Ya, ingat. Turunan itu adalah perubahan kita ingat di kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak. Nah, ini juga sama. Turunan itu konsepnya dari limit. Nah, jika limit fx per gx untuk x menuju a, di mana a ini adalah sudut dalam radian gitu kan, mempunyai bentuk tak tentu 0/0 atau tahingga per tahingga, maka limit x menuju a fx per gx akan sama dengan limit x menuju a f aksen x dibagi g aksen x sama dengan f aksen a per g aksen a. Ya, demikian juga jika masih turunannya 0/0, lakukan turunan kedua, cari sampai tidak dijumpai bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu tadi dalil mengenai dalil L'Hopital. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh. Hitunglah nilai dari lim x menuju 0, 1 min cos 2x per 1 min cos 4x. Nah, ini pembahasan. Kita ingat setelah tes limit ternyata hasilnya 0/0. Nah, dengan menggunakan petunjuk guru, nah ini kita ingat ya rumus rangkap 2 dari cos. Yang sering digunakan ini adalah rumus rangkap 2 dari cos. Cos 2x ini ada 3 rumus. Cos kuadrat x min sin kuadrat x, 2 cos kuadrat x min 1, dan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, yang sering digunakan untuk limit itu adalah cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, ini cara satu. Ini cara satu. Dengan menggunakan cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Nah, 1 min cos 2x sama dengan 2 sin kuadrat. Jadi dengan mengubah 1 min cos 2x ini, 1 min cos 2x ini kan, nih sama dengan 2 sin kuadrat x. Jadi kalau 1 min cos 4x, 2 jadi 1, maka 4 akan menjadi 2. Ingat, 2 menjadi 1 ini, koef dari x-nya 1. 4 jadi 2. Ya, ini di kelas 11 di trigonometri sudut rangkap. Jadi 1 min cos 4x, ini 1 dikurangi
cos 4x nya 1 min 2 sin kuadrat 2x. 1 dikurangi 1 0, kurangi negatif 2, min kali min plus jadi 2 sin kuadrat 2x. Jadi hasilnya lim x menuju 0. Nah ini kan bentuk kuadrat dua-duanya, jadi sin x per sin 2x dikuadratkan ya, dengan menggunakan teorema limit fungsi trigonometri diperoleh lim x menuju 0 dari sin x per x adalah 1. Lim x menuju 0 sin 2x per 2x adalah 1. Nah ini kalikan 1, ini kalikan 2, kan ini ada 2x, ini 2x sebenarnya, yang ini 1x gitu. 1x dibagi 2x adalah 1 per 2. Nah sekarang kita selesaikan, ini kan 1, kita selesaikan 1 kali 1, 1 dikuadratkan 1, 1 kali 2, 2 dikuadratkan 4. Maka kita peroleh limit 1 min cos 2x per 1 min cos 4x untuk x menuju 0 nilainya adalah 1 per 4. Nah ini boleh dengan menggunakan cara siswa kreatif. Ini kan tadi sin kuadrat diperoleh dari sini nih. Nah ini ya per sin kuadrat x, jadi langsung ke sini boleh. Tuh jadi kuadratnya dikeluarkan, ini 1 per 2 dikuadratkan 1/4. Oke, kita lanjutkan. Nah itu contoh untuk yang memuat kos lantangan. Nah ini cara 2. Enggak, perhatikan coba cara 2. Nih, pakai rumus yang cos kuadrat min sin kuadrat ini nih. Cos kuadrat min sin kuadrat ya. Demikian juga cos 4x kita ubah jadi cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x. Ini kita gunakan cara kedua ya, mengubah dari cos 2 menjadi bentuk yang pertama, rumus cos 2x. Ini diperoleh 1 cos 2x nya menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat, dan cos 4x nya menjadi cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x. Nah ini buka kurung, diubah menjadi bentuk kuadrat ya, sehingga kita peroleh cos kuadrat ditambah sin kuadrat dikurangi 2 sin kuadrat. Jadi yang min sin kuadrat x nya diubah menjadi sin kuadrat min 2 sin kuadrat. Tuh sama yang bawah juga, hanya koef dari 2x nya 2 ini. Nah cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Cos kuadrat 2x tambah sin kuadrat 2x juga 1. Ini identitas ya. Jadi identitas itu ada 3. Coba ingat lagi yang memuat kosin, sektan, dan kosekot. Tuh. Nah ini ya, buka hasilnya ini diperoleh 1 dikurangi 1 0, min kali min plus 2 sin kuadrat. Ini hasilnya 1 dikurangi 1 0, min kali min plus 2 kali 2 4. 2 kali ini dikuadratkan dulu nih, 2 kuadrat 4 itu kan. Jadi 2 sin kuadratnya diubah menjadi 2 sin cos, sin 2x nya diubah jadi 2 sin cos. Sin 2x rangkap 2 dari sin itu rumusnya 2 sin cos dikuadratkan, jadi ini ada kuadratnya. 2 dipangkatkan 2 4 kali 2 8. Sin kuadrat cos kuadrat. Tuh. Sin kuadrat dibagi sin kuadrat 1. 2 dibagi 8 1/4. Maka diperoleh 1/4 cos kuadrat x. Nah setelah ini kita substitusi x nya 0. Apakah cos 0 sama dengan ini 0 per 0? Ternyata tidak. Cos 0 berapa nilainya? 1 ya. Cos 0 itu adalah 1.
1 dikuadratkan 1, 1 kali 4 4, jadi 1/4 nilainya ini setelah disubstitusi X nya 0 ke cos. Jadi limit X menuju 0 1 min cos 2X per 1 min cos 4X sama dengan 1/4. Ini cara 2. Nanti tinggal pilih dari 3 cara ini mana yang termudah dan tercepat benar ya. Mudah, cepat, benar. Nah ini cara 3 menggunakan dalil L'Hopital, yaitu dengan cara menurunkan nih, diturunkan ya. Nah ini dengan cara menurunkan. Kita ingat turunan pertama dari konstanta 0, turunan dari Y sama dengan cos AX. Nanti kita belajar ini, belum belajar. Ini untuk pengetahuan saja, kalau sudah belajar turunan itu lebih mudah. Turunan dari AX adalah A. Turunan dari cos min sin AX. Jadi turunan dari cos AX adalah min A sin AX. Baiklah kita perhatikan. Ini dengan menggunakan L'Hopital langsung turunan. Tadi jika F limit X menuju A dari Fx per Gx, maka kita peroleh F aksen A per G aksen A. Turunan dari 1 0. Turunan ini min ya, min dikurangi. Turunan dari cos 2X, turunan dari 2X 2. Turunan dari cos 2X min sin AX, min sin 2X. Demikian halnya untuk yang penyebut. Turunan 1 0. Turunan dari cos 4X, ini kan negatif, tulis negatif juga. Turunan dari 4X adalah 4. Turunan dari cos 4X adalah negatif sin 4X. Nah kita selesaikan. Min kali min plus 2 sin 2X, 2 sin 2X. Demikian dengan penyebut, min kali min plus 4 sin 4X. Jadi dapat kita ubah dari yang tadi menjadi lim X menuju 0 2 sin 2X per 4 sin 4X. Nah kita tahu bahwa dengan menggunakan teorema limit fungsi trigonometri, sin mn per sin nn akan sin mx per sin nx akan sama dengan m per n. Jadi ini duanya tetap, ini duanya 2x gitu kan, 4 tulis, masih memuat limit. Kalau ada x ini masih memuat limit ya. Sin 4x, ini 4 nya turun, 4x nya, x dibagi x 1, 2 kali 2 dibagi 4 kali 4 adalah 1/4. Jadi lim X menuju 0 dari 1 min cos 2X per 1 min cos 4X sama dengan 1/4. Nah ini sama ternyata ya. Nah silahkan dari 3 cara ini, tadi cara 1, cara 2, dan cara 3, pilih salah satu saja untuk menyelesaikan nanti soal-soal yang berkaitan dengan memuat limit fungsi trigonometri yang memuat cos, sin, dan tangen ya. Tidak usah ketiga-tiganya, cukup dengan salah satu saja. Oke, baiklah. Nah kita lanjutkan sekarang. Nah ini untuk contoh memahami penentuan nilai limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Yang pertama, limit X menuju 0 1 min cos AX per BX kuadrat. Yang kedua, B sin X menuju 0 cos X min 1 per tan kuadrat 2X. Yang ketiga, limit X menuju 0 tan X min sin X per X cos X. Tuh pembahasannya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap untuk kosinus. Di sini rangkapnya untuk kosinus itu A, rangkap A. Berarti A per 2 sinnya yang dikuadratkan.
Silahkan. Ini berarti pakai cara keberapa ini? Cara pertama. Yang kedua, nah ini juga dengan L'Hopital, cara kedua turunan L'Hopital. Tuh, ya silahkan diamati nanti contoh-contohnya. Nah ini untuk yang B, boleh lihat cara siswa kreatif. Nah ini yang B mengubah, kan tadinya cos X min 1. Kalau cos X min 1 kan susah, jadi diubah, maka dibubuhkan tanda negatif ini di depannya ya. Jadi cos X min 1 ini diubah menjadi min dalam kurung 1 min cos X, itu senilai tetap. Nah ini pakai rumus sudut rangkap 2 cos. Nah ke bawahnya juga silahkan lihat yang pakai dengan cara siswa kreatif ini, boleh silahkan. Nah ini penyelesaian yang C. Tuh, tan tetap tan, yang diubah itu min sinnya. Min sinnya diubah dalam 1 min cos. Nah ini ya, silahkan dilihat bagaimana cara menyelesaikannya. Kenapa sin diubah jadi ini kan, tan cos itu adalah sin. Kita tahu bahwa tan itu adalah sin per cos. Sin per cos kali cos adalah sin ya. Ini dari, jika diubah jadi bentuk perkalian, dari bentuk pengurangan ini diubah jadi bentuk perkalian dalam tan. Nah gitu ya, kita lanjutkan. Ini sering muncul di UTBK, di USBN. Kita lanjutkan. Nah jika tadi sudah melihat berbagai contoh-contoh soal, ini dikerjakan di buku ya. Nih ada 1, 2, ada 6 soal ini. 6 soal, silahkan kerjakan di buku catatan matematika peminatan. Jadi harus berurut, tadi A, ini sekarang B gitu ya. Tuh. Kita lanjutkan. Limit di ketakberhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Sebenarnya ketakberhinggaan fungsi aljabar ini sudah dipelajari waktu di kelas 11. Nih, X mendekati A, fx-nya sebagai fungsi akan bernilai L. Jadi L ini adalah nilai limit dari limit X mendekati A atau menuju A, boleh. Fx-nya adalah fungsi. Nih ya, secara matematis ditulis seperti itu. Nah sekarang kita akan menghitung nilai limit untuk X menuju tahingga dari 1 per X. Nah ini X menuju tahingga, ini kita namakan dengan ketakberhinggaan. Jadi menuju tahingga atau mendekati tahingga. Kita lanjutkan. Nah perhatikan tabel ya. Untuk yang 1 per X tadi, dari tabel kita perhatikan mulai dari 1, 10, 100, 1000, 10 pangkat 6. Jadi apabila nilai X makin besar, makin menuju tahingga, ini waktu di kelas 11 ya, kita sudah pelajari juga. Nah ini, maka Fx akan makin bagaimana? Kecil kan, akan makin menuju 0. Nah dari tabel 11 ini maka dapat kita katakan bahwa limit X menuju atau mendekati tahingga dari Fx ini akan sama saja dengan limit X menuju tahingga. Tadi untuk 1 per X itu nilainya berapa? 0. Bisa dipahami? Nah kita lihat ini, perhatikan limit fx sama dengan 3 ditambah 1 per x untuk x menuju tahingga. Perhatikan tabel, x makin menuju, dari kecil menuju besar. Ternyata untuk x-nya 6 nih ya, maka ini bernilai 8. Kemudian jika X-nya 6, X-nya 3 per 2. Maaf sekali lagi, untuk X-nya 6, Y-nya 3,2.
dan X-nya 8, Y-nya 3,1. Dari mana 3,2? 6 ini substitusi ke sini. 3 ditambah 1/6. 1/6 itu 0,2. Jadi 3 ditambah 0,2, 3,2. Dan seterusnya. Ternyata apabila X makin besar, maka Y-nya bagaimana? Akan continue di sini nih. Tadi besar nih dimulai di ini. Kan di 0 tidak ada nih. Di 0 tidak ada, tidak didefinisikan. Ya, kalau dari kiri makin kecil kan. Tapi kalau mulai dari kiri ke kanan, ini makin besar. Ya, coba perhatikan berikut ini. Nah, kita perhatikan grafik fungsi pecah. Ini namanya grafik fungsi pecahan. Mengapa grafik fungsi pecahan? Karena memuat pecahan 1/X ini. Nah, ini ya. Fx tadi pada grafik itu tidak ditulis Fx, melainkan Y sama dengan 3 ditambah 1/X. Tadi untuk X-nya 0 kan tidak ada. Berarti ini discontinue di 0. Nah, ternyata di sini hanya mendekati X sama dengan 3. Karena untuk X sama dengan 3, Y-nya 3 kan. Oh, X asimtot untuk X sama dengan 3, berarti ini Y-nya 3 gitu. Ini Y-nya 3. Nah, ini ya. Berarti ini Y-nya 3. Ini garis Y sama dengan 3 kan, ini 3 nih. Yang ini itu 3. Y sama dengan 3. Tuh. Asimtot X di X sama dengan 3 adalah, ini adalah pakai titik 2. Y-nya sama dengan 3 ini. Nah, gitu. Ya. Tuh. Nah, ini grafiknya seperti demikian. Fx 1/X ini merupakan fungsi aljabarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh, hitunglah nilai dari limit X menuju hingga dari 6 ditambah 1/X. Nah, ini. Jadi berapa nilainya? 6. Kenapa 6? Tadi kita tahu bahwa untuk X menuju hingga, maka limit 1/X itu adalah 0. Ya. Jadi ini kenapa nilainya 6? Karena di sini nih kita tuliskan. Atau sebentar. Oh ya, sebentar. Nah, ini tadi ya, kita kembali. Kita tahu tadi di definisi bahwa ini sebelum ini nih ya, di sebelum ini nih. Nah, kita ini nih buat jendolan. Kenapa jadi nggak ada? Sebentar. Sayanya salah tadi ya, sebentar. Nah, di sini limit X menuju hingga dari 1/X itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi limit 6 untuk X menuju hingga konstanta. Limit suatu konstanta X menuju berapapun hasilnya konstanta itu sendiri. Ingat tadi di teorema limit yang pertama. Sekarang limit X menuju hingga dari 1/X nilainya adalah 0. Jadi 6 ditambah 0 adalah 6. Oke, baiklah kita lanjutkan sekarang. Nah, dengan yang ini, memahami perhitungan limit di ketakberhinggaan fungsi aljabar secara aturan limit. Hitunglah. Nah, pakai aturan limit. Maka limit X menuju hingga dari -1 ditambah 1/X ditambah 1/X kuadrat itu nilainya adalah -1.
Baiklah, silahkan kita lihat juga memonya di situ ada, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penentuan limit di ketakberhinggaan fungsi rasional. Bentuk umumnya limit x menuju tak hingga tadi fx per gx dengan fx dan gx bentuk fungsi polinomial, trigonometri atau campuran keduanya. Kita ingat fungsi polinomial sudah dipelajari di kelas 11 ya. Baik. Nah, ini baca narasinya, paparannya harus dibaca dari A sampai Z. Harus tuntas supaya tidak gagal paham. Oke. Ya, perhatikan di situ dengan cara bagaimana kalau untuk ada fungsi trigonometrinya, mengubah bentuk fungsi trigonometri tersebut menjadi bentuk fungsi sinus dan tangens. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kebetulan aljabar, ini sudah dipelajari waktu di kelas 11 ya. Perhatikan fx-nya yang A derajat 2, pembilangnya, penyebutnya pun derajat 2. Kalau yang B fungsi fx-nya derajat 5, g-nya juga derajat 5. Nah, kita perhatikan di sini. Tadi kita di kelas 11 sudah dipelajari apabila derajat dari pembilang dan penyebut sama, maka nilai limit fungsi tersebut tinggal lihat koefisien dari derajat tertinggi keduanya. Derajat tertinggi pembilang tadi 2, koefisiennya untuk yang A 3. Kemudian untuk penyebut derajat tertingginya juga 2, koefisiennya 2. Maka tinggal langsung saja untuk penyelesaiannya, ini kan 3, langsung tulis di situ 3. Ini 2, kan ini kesama derajatnya. Jadi 3/2, langsung 3/2. Atau dalam bentuk desimal 1,5 ya. Demikian yang B. Coba yang B perhatikan. Pembilangnya berderajat 5. Penyebutnya pun paling tinggi derajat 5. Kan derajat suatu polinom ditentukan dari derajat tertinggi ya. Ini derajat 5, derajat 5. Koef dari pembilang 4. Koef dari penyebut 1. Berarti jadinya 4/1. 4. Nah, sekarang kita perhatikan. Akan bernilai 0, N ini adalah derajat dari pembilang. Sedangkan M adalah derajat dari penyebut. Apabila derajat pembilang kurang dari derajat penyebut, maka nilai limit X menuju tak hingga berapapun limitnya adalah 0. Jadi kita tidak usah capek-capek mencari, cari aja derajat tertinggi. Sekarang apabila derajat tertingginya sama, M dan N, ini menjadi koefisiennya A1/B1. Sedangkan apabila derajat tertinggi dari pembilang lebih besar dari derajat tertinggi penyebut, jadi N lebih dari M, maka limit X menuju tak hingga akan sama dengan tak hingga. Mudah ya. Kita lanjutkan. Ini mengulang saja materi kelas 11 tuh. Nah, demikian halnya juga untuk yang bentuk akar ya. Nomor A harus sudah bisa ditebak, berarti derajatnya berapa? Derajatnya yang A berapa? Lihat. Derajat dari A 3. Pembilangnya 3, penyebutnya pun 3. Hanya tinggal kita perhatikan. Di sini min 3. Dipangkatkan 3 berapa? 27 kan? Jadi ini min 27. Di sini derajat dari X 1. 1 dipangkatkan 3, 1. Jadi min 27 dibagi 1, min 27. Nah, mudah saja ya. Yang B, lihat derajatnya berapa? Ini 1. Yang ini di bawah akar 2. Berarti kalau diakarkan 1 juga. Nah, koefisien dari X kuadrat 1 juga kan.
Ini 2 dibagi 1 hasilnya 2. Kita lihat yang C sekarang. Semua di bawah tanda akar bentuknya kuadrat. Nah, tinggal cari aja ininya. Ambil aja yang bentuk akarnya ini. Akar X kuadrat, akar 4X kuadrat. Ini semuanya tinggal hilangkan akarnya. Semuanya hilangkan akarnya. Berarti akar dari X kuadrat X. Akar dari 4X kuadrat 2X. Akar 9X kuadrat 3X. Akar dari 4X kuadrat 2X. Tinggal ditambahkan ini 3X per 5X 3/5. Yang ini kita lihat yang D. Derajat tertinggi dari pembilang 2. Derajat tertinggi dari penyebut 5. Berarti penyebut lebih tinggi dibanding pembilang. Jika derajat pembilang kurang dari derajat penyebut, maka hasilnya 0. Jadi lihat yang tadi ya, yang catatan tadi. Mudah kan ya? Ya, ingat itu. Kita lanjut. Nah, ini menentukan nilai limit di ketakberhinggaan fungsi irasional. Yang bagaimanakah itu? Lihat bentuk limitnya. Limit X menuju T hingga fx min gx. Nah, dengan fx dan gx bentuk irasional. Irasional itu bilangan di bawah tanda akar ya. Lakukan algoritma berikut. Tes limit. Nah, ini lihat. Jika hasilnya T hingga kurangi T hingga, lakukan langkah 2. Tuh. Ini langkah 2-nya. Perasional dikalikan dengan bentuk sekawan ya. Bentuk sekawan dari penyebut fx gx. Jadi kalau fx min gx di atas ini sekawan dari fx min gx, sekawannya adalah fx plus gx. Oke, kita lanjutkan. Kemudian lakukan prosedur seperti 1, 2, 2 untuk fungsi aljabar. Jadi hanya merasionalkan dulu. Begini. Nih contoh mencermati irasional. Perhatikan. Nah, ini kalikan sekawan dari akar 3x min 3 dikurangi akar dari 4x min 1 adalah akar dari 3x min 3 ditambah akar dari 4x min 1. Baik pembilang maupun penyebutnya sama ini ya. Oke, kita lanjutkan, sederhanakan, selesaikan. Pangkat tertinggi dari penyebut ini adalah 1. Sedangkan pangkat tertinggi dari pembilang 1. Pangkat tertinggi penyebut, lihat X ini ada di bawah tanda akar. Berarti pangkat setengah. Besar mana 1 dengan setengah? Otomatis besar 1 kan? Pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut sehingga diperoleh. Nah, ini karena di sini negatif T hingga ini yang pembilangnya, maka min T hingga dibagi 0 ini akan sama dengan min T hingga dibagi bilangan akan sama dengan min T hingga ya. Itu min T hingga dibagi bilangan itu adalah min T hingga. Kita lanjutkan untuk yang B-nya. Caranya juga sama seperti tadi. Nah, ternyata di sini untuk yang B kita perhatikan juga sama. Ya. Nah, kita perhatikan juga sama caranya. Min 3 dibagi 0 kan? 0 dibagi berapapun pasti otomatis ini 0. Jadi yang B hasilnya 0. Yang C kita perhatikan. Yang C ternyata T hingga ditambah 0 itu T hingga. Karena di sini positif T hingganya, maka hasilnya pun positif T hingga. Nah, itu 3 contoh. Ada yang menghasilkan min T hingga. Bagaimana caranya? 0. Dan yang contoh ketiga itu T hingga. Jadi kesimpulan dari contoh di atas dapat kita lihat di sini.
Limit ini perhatikan, jika akar A dikurangi akar C kurang dari 0, maka nilainya min tahingga. Jika akar A dikurangi akar C sama dengan 0, maka hasilnya 0. Jika akar A dikurangi akar C lebih dari 0, maka hasilnya tahingga. Jadi kita lihat di sini. Nih yang B. Akar 9 sama tidak dengan akar 9? Sama ya. Kalau sama berarti hasilnya pasti 0. Akar 5 dengan akar 3 besar mana? Besar akar 5. Maka hasilnya akan menjadi tahingga. Jadi nggak usah proses ini ribet dan lama. Nah, kalau soalnya pilihan ganda, bolehlah pakai ini. Tapi tetap untuk yang soal bentuknya uraian yang ditugaskan harus pakai proses untuk melatih penajaman pemahaman kita ya. Nih, ini akhirnya seperti ini. Itu untuk pilihan ganda. Oh, soal yang demikian harus 10 detik selesai. Lihat soal saja sambil ngicip selesai. Oke, kita lanjutkan wayahnya ya. Bolehlah sambil, kalau pegel mah boleh sambil rentang-rentangkan tangan. Memang ini yang untuk berapa kali pertemuan kita habis sekaliguskan. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk limit yang di bawah tanda akarnya variabelnya bentuk kuadrat. Kalau tadi kan variabelnya bentuk linier, tidak pangkatnya derajatnya 1. Kalau sekarang derajatnya 2. Bentuk umum dari derajat 2 ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan catatan a tidak boleh sama dengan 0 gitu kan. Demikian juga dengan px kuadrat tambah qx tambah r, p-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu namanya bentuk kuadrat. Perhatikan coba contoh berikut. Nah, a, perhatikan koefisien dari x kuadrat yang pertama itu adalah 2 ini. Sementara yang berikutnya 4. Yang B lihat 4, 4, 4, 3. Nah, ini ada 3 bentuk kan. Yang pertama koefisien A, ini kan A kurang dari P. Yang kedua A sama dengan P. Yang ketiga A lebih dari P. Nah, bagaimana sekarang kita coba perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, ini di kelas 11 kan ya, dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan dari bentuk tersebut. Ini kalau tes limit kan hasilnya tahingga min tahingga. Nah, ini tidak mungkin kan. Nah, terus proses seperti tadi sama caranya, seperti menyelesaikan yang bentuk linier sehingga diperoleh hasilnya negatif tahingga. Negatif tahingga. Ternyata apabila A-nya kurang dari P, hasilnya min tahingga. Oke. Yang B dengan cara sama juga, kalikan dengan sekawannya. Karena tes limitnya ini ya. Tuh. Prosesnya sama seperti tadi, menghasilkan min 3/4. Nah, ternyata hasilnya min 3/4, di mana A dan P-nya sama. Ini nilai B-nya min 5, C-nya 1, Q-nya min 2, R-nya 3. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang C bagaimana. Nah, ternyata yang C pun sama ya. Yang C juga setelah tes limit hasilnya tahingga min tahingga dikalikan dengan sekawannya. Proses menghasilkan positif tahingga. Ternyata apabila A lebih dari P, hasilnya tahingga. Oke. Nah, bagaimana secara umumnya kesimpulannya? Ini dia. Nah, betul kan? Jika akar A kurang dari akar P lebih kecil 0, hasilnya min tahingga.
akar A dikurangi akar P sama dengan 0 atau A sama dengan P, hasilnya B per 2A dikurangi Q per 2 akar P. Karena akar A dengan akar P sama, maka boleh diringkas B min Q per 2 akar A atau B min Q per 2 akar P, karena A dan P-nya sama. Sementara apabila akar A lebih dari akar P atau akar A min akar P lebih dari 0, hasilnya itu adalah tak hingga. Ingat itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang menentukan nilai variabel apabila nilai limit fungsi ditetapkan. Nah, ini perhatikan. Untuk yang nih, limitnya ada bentuk kuadrat. Sementara ini tidak memuat, tapi juga tidak memuat akar. Berarti kita harus ubah dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang harus diubah ke dalam bentuk akar adalah ini. Tapi perhatikan ini tanda negatif di depan. Dan ini, ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia pembahasannya. Ini untuk yang A. Nah, ini ada ketentuan di sini kan. Akar A min akar P sama dengan 0. Jadi akan ada nilainya jika akar A min akar P sama dengan 0. Oke. Nah, ini dimasukkan dulu ke depan boleh. Jadi ini menjadi bentuk A kuadrat min X kuadrat plus 0X. Boleh seperti ini. Ya, hasilnya B-nya 1/2. Cara kreatif 5 min 0, ya kan Q-nya 0 ini, per 2 akar 1. Satunya dari mana? Koefisien dari X-nya kan 1. Nih, jadi hasilnya B-nya 5/2, A-nya 1. Karena akar A sama dengan akar P. Berarti di sini AX dikuadratkan, A kuadratnya 1, maka A-nya 1. Yeay. Kita lanjut. Nah, ini untuk yang B-nya. Limit AX. Nah, ini yang kita ubah kan yang depan. Berarti yang ini kan. Nah, yang kita ubah. Ya. A kuadrat tambah X kuadrat ditambah 0X. Kan ini AX dikuadratkan ini jadinya. Dikurangi akar dari itu ditambah B sama dengan 0. Ini Q-nya 0. Ya. Tadi A kuadrat adalah 1. A kuadratnya tadi 4 kan di sini. Nih. Akar A kuadrat sama dengan akar 4. Akar A kuadrat min akar 4 sama dengan 0. Jadi A min 2 sama dengan 0. Maka A-nya 2. Nah, dengan menggunakan cara kreatif tadi, 0 ini adalah B-nya 0. Nih, ya. Atau Q-nya 0 per 2 akar 4. 4 itu dari A. A-nya 2 karena di sininya A kuadrat berarti 4 gitu kan. Dikurangi negatif 6. Negatif 6-nya dari sini kan negatif 6. Per 2 akar 4 ini. Karena sama kan ini penyebutnya pasti sama. Karena sama. Tadi boleh saja tadi 0 dikurangi negatif 6. Gitu. Ditambah B sama dengan 8. Nih. Jadi 0 ditambah 6/4 ditambah B sama dengan 8. Jadi B-nya 8 dikurangi 3/2 sama dengan 6,5. Nah, itulah cara menyelesaikan contoh soal. Nah, sekarang selesaikan soal berikut. Nah, ini ada 5 soal yang berkaitan dengan contoh yang tadi ya. Oke, ini C. Kita lanjutkan dengan asimtot datar dan asimtot tegak ini ya. Harusnya pakai tegak. Lupa tidak ketulis nih.
asimtot datar dan asimtot tegak harusnya. Nah, definisi asimtot datar kurva fungsi. Perhatikan definisinya. Jadi kalau definisi dari asimtot datar, perhatikan asimtot datar itu yang horizontal, ini asdat yang kita singkat dengan asdat. Nah, ini asdatnya, ini asdat namanya. Yang atas ini adalah astag, asimtot tegak. Nah, ini asimtot tegak yang ke atas, vertikal. Ya, sejajar atau berimpit sumbu Y astag. Kalau asdat sejajar atau berimpit sumbu X. Syaratnya untuk yang asdat limit X menuju tahingga dari Fx sama dengan K. Dan yang kedua limit dari X menuju negatif tahingga F dari Fx juga K. Sedangkan untuk asimtot tegak limit X menuju C, C-nya konstanta, C positif dari Fx ini adalah X menuju tahingga, dari X menuju C plus dari Fx ini plus minus tahingga, dan limit X menuju C min dari Fx adalah plus minus tahingga. Baik, dengan contoh soal mungkin akan lebih jelas ya. Nah, ini asimtot datar. Grafiknya Y sama dengan 2 per X min 5. Jadi asimtot datar itu tadi bagaimana X menuju tahingga gitu kan, dari limit X menuju tahingga dari 2 per X min 5 diselesaikan. Nah, ternyata di sini kan derajatnya, nah ini hanya konstanta, berarti X-nya derajatnya 0. Yang ini X-nya derajatnya 1. Apabila derajat pembilang lebih kecil dibanding derajat penyebut, untuk X menuju tahingga nilainya adalah 0. Gitu kan? Ya, ini tinggal 2 per X kan 0. Jadi 0 per 1 min 0. 0. Ini kita namakan asimtot datarnya adalah 0. Jadi ini asimtot datar itu sumbu X garis Y sama dengan 0. Jadi nama lain dari sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0 ini. Nah, sekarang untuk asimtot tegak, kita tahu bahwa tadi limit X menuju C dari Fx menghasilkan plus minus tahingga ya. Nah, sekarang kita substitusi untuk X-nya 5. Nih, untuk X min 5 sama dengan 0 gitu kan, agar X-nya min 5 sama dengan 0, maka X-nya harus berapa? Ternyata X-nya haruslah sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 ini kita namakan dengan asimtot tegak. Yang mana? Nah, inilah asimtot tegak. Nah, ini kan X-nya 5. Nah, inilah garis X sama dengan 5 yang merupakan asteg dari fungsi Y sama dengan 2 dibagi X min 5. Bagaimana? Sudah ada pencerahan? Mudah kan membedakannya? Oke. Nah, baiklah. Untuk soal tersebut asimtot hanya 2. Ini D ya. 1 mencari asdat dan asteg, yang 2 pun mencari asdat dan asteg. Selamat mencoba, selamat bekerja. Nah, ini ingat ya, ini ingat soal uji pemahaman dikerjakan pada buku tulis khusus matematika peminatan. Dan hasilnya tidak usah difoto dan diupload ke Edmodo, tetapi nanti bukunya dikumpulkan. Bagaimana? Ada ralat ini ya, hasilnya tidak difoto dan tidak diupload ke Edmodo, melainkan bukunya nanti pada waktu ada di situ ada uji materi praktik, kemungkinan datang ke sekolah.
Nah, bawalah jangan lupa ya untuk eh, tugas yang telah diberikan. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Nanti boleh di WA saja. Tapi saya rasa sudah cukup ya. Tidak perlu ada pertanyaan. Karena untuk tugas-tugas saya tidak melayani bertanya hasil, bertanya cara. Silahkan diulang, dibuka ulang lagi materinya. Oke, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan merupakan suatu pencerahan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Madaminnya gimana? Ya, sebentar ya. Nunggu dulu nih cara matiinnya sebentar. Ah, ya.